Pada hari itu, Abu Nawas tengah menikmati pagi yang cerah di rumahnya. Tiba-tiba, utusan Baginda Raja datang mengganggunya. "Tuan diminta Baginda menghadap," ujar sang utusan tanpa basa-basi. Setelah sedikit berhias, Abu Nawas berangkat ke istana diiringi sang utusan. Singkat cerita, sampai di istana, Raja sudah menunggu. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, Abu," ucap Raja mengawali pembicaraan. Abu Nawas agak bingung juga, tapi ia bersabar menunggu Baginda menyelesaikan titahnya. "Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," lanjut Baginda Raja. Abu Nawas tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pasti ini ujian lagi, pikir Abu Nawas. Urusan sakit perut jelas menjadi urusan tabib. Abu Nawas merasa tak ahli soal penyakit. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Sederhana saja, aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya." Titah Baginda Raja disambut wajah bengong Abu Nawas. Benar juga firasat Abu Nawas, Raja sedang menguji kecerdikannya lagi. Merasa tertantang, Abu Nawas pun langsung menjawab, "Siap Baginda, beri hamba waktu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas diberi waktu 3 hari. Ia pun meninggalkan istana menuju warung kopi. "Ngopi dulu biar otak encer," pikir Abu Nawas. Orang-orang yang ada di warung itu serentak berdiri begitu melihat Abu Nawas datang. "Rezeki nggak kemana," celutuk mereka. Sudah biasa, Abu Nawas dikenal dermawan. Mereka memastikan kopi yang sudah diseruput bakal dibayar si cerdik yang baik hati ini. "Aku lagi mumet," tutur Abu Nawas sembari menaruh pantatnya di kursi kayu. Orang-orang langsung terdiam. Dari istana pasti dapat proyek, tebak di antara mereka. "Kalian bisa menangkap angin dan memenjarakannya?" tanya Abu Nawas. Mereka saling pandang. "Gila," ucap mereka sampai geleng-geleng kepala. "Angin kok ditangkap?" Abu Nawas lantas berdiri dan meninggalkan mulut melongo mereka. "Hei, mau kemana?" teriak salah satu di antara mereka. "Pulang," jawab Abu Nawas dengan langkah gontainya. 3 hari begitu cepat datang, tapi tak perlu kaget, wajah Abu Nawas berseri-seri. Berkali-kali ia mengelus-ngelus perutnya. Ia pun menuju istana dengan langkah ringan. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tanpa basa-basi lagi. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas yang membuat orang-orang di istana penasaran. Abu Nawas pun mengulurkan botol yang sudah disumbat. Kemudian ia menyerahkan botol itu kepada Raja Baginda. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda sambil menimbang-nimbang botol itu. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk. Bau tersebut tak asing bagi Raja, karena bau yang menyengat hidung itu adalah bau kentut. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku, tadi hamba buang angin dan hamba memasukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol itu," kata Abu Nawas. Dan Raja pun langsung menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi, dan dia juga dianggap sebagai seorang sufi. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas yang menyanggupi memindahkan istana raja ke atas gunung. Baginda baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindah ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan? Karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya.
Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pun pulang pada hari itu dengan kepala yang pening. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Dan keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati pun Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Raja. "Satu lagi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas akan sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang berharap-harap cemas. Tetapi sebahagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana yang diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidaklah sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda yang masih diliputi penasaran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun terpana. Beliau heran, melongo. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Memang Abu Nawas luar biasa. Ada-ada saja siasat Abu Nawas ini untuk lolos dari segala tipu daya lawan serta ujian raja. Sang raja meminta untuk menghadirkan ibu Abu Nawas di hadapannya meski raja tahu bahwa kalau ibunya Abu Nawas ini telah meninggal dunia. Dan kisahnya, pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke istana karena dipanggil untuk menemani sang raja yang sudah lama kangen akan cerita lucu Abu Nawas. Mereka berbincang-bincang dengan riang gembira. Setelah sekian lama berbincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar," kata Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas. Abu Nawas sangat kaget mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak, raja sudah tahu kalau ibunya Abu Nawas telah lama meninggal dunia. Bahkan raja ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Namun karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu,
Abu Nawas bukannya mengelak, malah dia menyetujui permintaan raja tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas sangat sibuk sekali untuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan ibunya dan dibawa ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya orang yang diinginkan akhirnya ketemu juga. Dengan panjang lebar, Abu Nawas menjelaskan maksudnya kepada perempuan itu. Ia pun berjanji akan membagikan hadiah yang akan diterimanya dengan adil, separuh-separuh. Tanpa pertimbangan lagi, perempuan itu pun menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" tanya sang raja. "Benar, tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas ya kalau bohong, maka akan aku hukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua itu. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu ketakutan sekali, sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya, bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Raja Harun ar-Rasyid tertawa cekikikan dan akan menghukum Abu Nawas 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke sini, aku akan berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Akan tetapi, engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Dari itu, engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata raja kepada Abu Nawas. Dalam kondisi terdesak itu, Abu Nawas dengan susah payah memeras otak agar terhindar dari hukuman. Sejenak kemudian, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman itu. "Wahai tuanku, hamba berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, biarlah yang 50 pukulan saya terima. Sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu," kilah Abu Nawas. Jangankan dipukuli 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri, kata sang raja. Dan akhirnya, raja mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan itu. Dan dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka. Jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. "Ya udah, baiklah. Terimalah pula bagianmu ini," kata raja sambil memberikan uang 50 dinar kepada Abu Nawas. Ada-ada saja siasat Abu Nawas ini untuk lolos dari segala tipu daya lawan serta ujian raja. Sang raja meminta untuk menghadirkan ibu Abu Nawas di hadapannya meski raja tahu bahwa kalau ibunya Abu Nawas ini telah meninggal dunia. Dan kisahnya, pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke istana karena dipanggil untuk menemani sang raja yang sudah lama kangen akan cerita lucu Abu Nawas. Mereka berbincang-bincang dengan riang gembira. Setelah sekian lama berbincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar," kata Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas. Abu Nawas sangat kaget mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak, raja sudah tahu kalau ibunya Abu Nawas telah lama meninggal dunia. Bahkan raja ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Namun karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas bukannya mengelak, malah dia menyetujui permintaan raja tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas sangat sibuk sekali untuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan ibunya dan dibawa ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya orang yang diinginkan akhirnya ketemu juga. Dengan panjang lebar, Abu Nawas menjelaskan maksudnya kepada perempuan itu. Ia pun berjanji akan membagikan hadiah yang akan diterimanya dengan adil, separuh-separuh. Tanpa pertimbangan lagi, perempuan itu pun menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" tanya sang raja. "Benar, tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas ya kalau bohong, maka akan aku hukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua itu.
Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu ketakutan sekali, sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya, bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Raja Harun ar-Rasyid tertawa cekikikan dan akan menghukum Abu Nawas 100 kali pukulan sebagai hukumannya. Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke sini, aku akan berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Akan tetapi, engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Dari itu, engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan, kata raja kepada Abu Nawas. Dalam kondisi terdesak itu, Abu Nawas dengan susah payah memeras otak agar terhindar dari hukuman. Sejenak kemudian, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman itu. Wahai tuanku, hamba berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, biarlah yang 50 pukulan saya terima. Sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu. Kilah Abu Nawas. Jangankan dipukuli 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri, kata sang raja. Dan akhirnya, raja mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan itu. Dan dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. Ampun beribu ampun Paduka. Jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Ya udah, baiklah. Terimalah pula bagianmu ini, kata raja sambil memberikan uang 50 dinar kepada Abu Nawas. Sebagian besar orang pasti telah mengenal tokoh yang bernama Abu Nawas. Tentu saja tokoh tersebut cukup populer dalam sebuah buku yang berjudul 1001 Malam. Dalam video kali ini, kita akan memaparkan sebuah kisah tentang Abu Nawas ketika dirinya menghina raja, malah diberi hadiah. Ceritanya, pada suatu hari, sang khalifah dalam sebuah perjalanannya merasakan sakit perut dan ingin buang hajat. Sang khalifah pun meminta dirinya diantar ke sungai oleh para prajurit, karena pada waktu itu belum ada toilet khusus. Sesampainya di sungai, sang khalifah pun bergegas untuk membuang hajat. Pada waktu itu semua pengikutnya paham bahwa tidak boleh ada yang buang hajat di hulu sungai, karena dikhawatirkan mengalir ke arah sang khalifah. Bagi yang melakukan itu tentu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Namun, Abu Nawas tidak menghiraukan hal itu. Dengan santai dirinya buang hajat di hulu sungai, yang mana sang khalifah pun sedang membuang hajat, tapi di bahagian hilir sungai. Akhirnya kotoran Abu Nawas mengalir mengenai sang khalifah. Dan tentu sang khalifah pun kaget dan sangat marah. Tak menunggu waktu lama, sang khalifah pun memerintahkan para prajuritnya untuk menyusuri hulu sungai. Dan ditemukanlah Abu Nawas. Tentu, Abu Nawas terancam mendapatkan hukuman berat dari sang khalifah. Kamu tidak punya tata krama, buang hajat di depanku hingga kotoranmu mengenaiku, bentak sang khalifah. Baginda sepertinya salah paham, bela Abu Nawas sendirinya. Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum, kata sang khalifah. Saya melakukan ini agar bisa menghargai engkau, wahai baginda, jawab Abu Nawas. Kenapa kamu membuang hajat seperti itu disebut menghormatiku? Tanya raja penasaran. Begini, selama ini, bahwa ketika baginda telah melakukan perjalanan dengan rakyat dan prajurit, itu di antara mereka tidak ada yang berani mendahului baginda. Begitupun dengan saya. Ketika saya ikut rombongan, juga melakukan hal yang sama. Itu saya lakukan sebagai tata krama dan sopan santun saya kepada baginda raja, jelas Abu Nawas. Ya, bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya lagi sang khalifah. Begini baginda, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di hulu sungai, supaya kotoran saya tidak sopan kepada kotoran baginda. Karena sudah berani mendahului kotoran baginda. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran baginda, jelas lagi Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tak jadi dihukum. Ia malah diberi hadiah oleh sang khalifah karena penjelasannya yang masuk akal. Selalu ada saja cara Abu Nawas agar tidak dimarahi Raja Harun ar-Rasyid. Ketika ia kepergok membawa botol berisi arak berwarna merah, sang raja menegurnya. Abu Nawas menyebut isi botol itu adalah air susu yang pemalu. Kisahnya, kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid.
Suatu ketika, sang raja melihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun ketika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah yang sederhana Abu Nawas itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," ujar salah satu pimpinan pengawal itu. "Tunggu dulu. Dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya, Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Raja Harun. Dengan gugup, Abu Nawas menjawab, "Ini susu, Baginda. Rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Raja Harun yang keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul, Baginda. Semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya, Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal, karena telah berhasil melaksanakan misinya. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja aku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, wahai suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ini ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengarahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Ah, Abu Nawas mati?" "Iya, suamiku telah mati." Dan kini, kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar yang menyenangkan dan menghibur Baginda Raja.
Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta seorang tabib ataupun dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka Yang Mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupinya. Jenazah Abu Nawas diusung di atas kerenda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun Ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam kerenda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur, syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang-lunggang, dan Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda kedar juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya, Baginda. Segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku," kata Baginda. "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri." "Dasar pelit," Baginda mengerutu kecewa. Dan inilah cerita Abu Nawas yang rela mati, yang hanya ingin mendapatkan ampunan dari Baginda Raja. Hidup Abu Nawas memang tak pernah sepi dari ulah kocak, bak selebritis. Belakangan sudah tersiar hoaks alias kabar bohong bahwa Abu Nawas mau terbang. Kendati sudah pasti hoaks, kabar itu sudah tersebar ke pelosok kota, termasuk istana negara. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tetapi dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Betul, saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas ringan, yang bikin para penanya itu penasaran. Baginda Harun Ar-Rasyid termasuk yang penasaran. Beliau kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah viral dan membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Raja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul, Baginda, saya mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kapan dan di mana?" tanya Baginda. "Hari Jumat yang akan datang ini, di menara Masjid Baitus Salam, Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas. Karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan negeri ini, kamu akan mendapat hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu, sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung." Banyak yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari bersejarah itu. Hari Jumat pun tiba, masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitus Salam. Tak jauh dari area itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong.
Tapi orang-orang sudah menyesaki masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas, kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-gibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelantaran orang-orang saling berpandangan, jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Iya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang, jawab banyak orang. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitul Salam? Tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita, jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Harun ar-Rasyid. Bukannya marah ataupun kecewa, Baginda malah tertawa terbahak-bahak. Sudah kukira, ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya, kata Baginda Raja. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Dan berikut kisahnya. Suatu hari di negeri 1001 malam Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun ar-Rasyid sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. 2 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. 1 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda Raja. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal kebijaksanaan ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas.
Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya? Jelas sang raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang? Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. Hamba minta waktu, Baginda, ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan dengan istrinya. Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja. Begini, Baginda Raja. Sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian. Sehari bebas, sehari di penjara. Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu. Jelas Abu Nawas. Dan Baginda pun tersenyum. Engkau memang pandai, wahai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan kuberi hadiah, yaitu sekantung keping emas, ujar sang raja. Dan setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Untuk kesekian kali, Baginda Harun Ar-Rasyid menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama yang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba, ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi, dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular," lanjut ulama itu. Setelah itu, ulama itu menjelaskan, "Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?
Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda semakin asik ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda pun semakin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas menghadap, Baginda bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka Yang Mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Baginda sudah tahu jawabannya. Tatkala Abu Nawas belum dikenal secara akrab oleh Baginda Raja, ia sudah top di kalangan khalayak ramai sebagai seorang cerdik pandai. Selain cerdik dan kocak, Abu Nawas juga sering membuat lawan bicaranya mati kutu. Nasib seperti itu pernah dialami oleh seorang hakim kota yang mencoba menghina Abu Nawas. Suatu ketika, Abu Nawas berbincang-bincang dengan hakim kota. Seperti umumnya cendekiawan masa itu, hakim kota sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim ini membuka percakapan secara meyakinkan. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Abu Nawas langsung menukas, bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan. Hakim mencoba bertaktik, tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Anda. Kalau Anda memiliki pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih? Abu Nawas menjawab seketika, "Tentu saya memilih kekayaan." Hakim membalas sinis, "Memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, dan Anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan." Abu Nawas bertanya, "Kalau pilihan Anda sendiri apa?" Hakim itu menjawab tegas, "Tentu saya memilih kebijaksanaan." Abu Nawas menutup pembicaraan dengan mengatakan, "Terbukti, semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya." Sang hakim seperti kena pukulan telak. Ia jengah, raut wajahnya merah padam, dan selanjutnya Abu Nawas mengangkat pantatnya dari kursi. Ia pamit pergi meninggalkan hakim yang mati kutu itu. Dan ini adalah satu kisah lagi tentang ide gila Abu Nawas menyogok tuan hakim dengan segantong kotoran sapi. Siang hari, udara yang panas membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Saat kantuk mulai menghanyutkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara salam. "Ada tamu rupanya." "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Lelaki yang datang itu ternyata tetangga sebelah, Abu Mizan. "Ada apa ini? Tumben siang-siang datang kemari?" tanya Abu Nawas. Usai bersalaman dengan tamunya, Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya, ia meminta tolong Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya. Telah berulang kali Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk mendatangani perjanjian itu.
Keadaan ini selalu berulang sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim meminta disogok. Tapi Abu Mizan itu tahu bahwa menyogok itu diharamkan agama. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim itu. Hanya saja, bagaimanapun tingkah hakim tersebut membuat Abu Mizan dongkol. Itu sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan kan dekat dengan Baginda, tolong bantu saya," pinta Abu Mizan yang memalas kepada Abu Nawas. "Ah, itu urusan kecil, gak perlu lapor Baginda segala," jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Abu Mizan. "Terus saya mesti berbuat apa?" tanya Abu Mizan berharap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. "Baiklah kalau begitu, saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan," ujar Abu Mizan memohon diri. Seperti yang dinasihatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan tahi sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya, ia mengoleskan mantega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga hakim biasanya sok sibuk, langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan. Abu Mizan kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Hakim tersenyum lebar. "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya." Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini." "Yah," jawab Abu Mizan, "sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam." Karena urusan sudah kelar, maka Abu Mizan pun pamit pulang. Dan ternyata isi di bawah mantega dalam gentong itu adalah kotoran sapi yang telah dimasukkan oleh Abu Nawas untuk sogokan kepada sang hakim itu. Terkadang permintaan Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid tidak masuk akal. Parahnya, jika permintaan itu tidak dituruti bisa berabe bagi Abu Nawas. Begitu juga yang terjadi pada hari itu. "Hai Abu Nawas," suruh Khalifah Harun ar-Rasyid, "sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau." Abu Nawas hanya bisa menatap lantai bila sudah begitu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari bentuk mulut dan intonasinya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan sedang kesal dengan Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas mau tidak mau. "Semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda Raja. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan dirinya. Ini perkara serius, pikir Abu Nawas gelisah. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun sudah siap. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. "Baik," kata istrinya. Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. "Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini?" tanya imam dan penghulu musala itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," kata Abu Nawas. "Pucuk dicinta ulam pun tiba," pikir penghulu itu. "Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." Otak nakal penghulu itu tiba-tiba mulai berandai-andai dia. "Hai Abu Nawas," kata si penghulu, "bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" "Silakan," jawab Abu Nawas. "Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan," lanjutnya. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengimit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda," katanya,
Apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Rayu si penghulu itu. Baiklah, kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas yang polos-polos saja. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu kaget. Kemana aku harus bersembunyi? Tanya kepada istri Abu Nawas. Tuan penghulu, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu, ujarnya lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, sesuai janji dengan Baginda, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Baghdad menjadi gempar karena orang-orang ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Dan kini, Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiring kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan. Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas enteng. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda meletotkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musalla. Abu Nawas buru-buru menimpali. Ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. Ya tuanku Shah Alam, kata Abu Nawas. Perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Ya, aku sudah paham. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Dan inilah cerita Abu Nawas yang menangkap harimau berjenggot. Pagi itu, Baginda Raja mendadak kangen dengan Abu Nawas. Biasanya, Baginda tinggal memerintahkan pengawal istana untuk menjemput atau memanggil sahabatnya itu. Tapi kali ini tidak begitu. Baginda Raja ingin mendatangi rumah Abu Nawas langsung. Lagi pula, selain ke rumah Abu Nawas, Baginda juga ingin melihat-lihat kondisi kota. Wahai pengawal, hari ini aku ingin ke rumah Abu Nawas dan jalan-jalan di kota. Sekarang juga, kamu ambil kuda yang terbaik, titah Raja Harun Ar-Rasyid. Pengawal itu pun meminta penjaga kuda kesayangan Baginda Raja, yaitu kuda yang berwarna putih dan gagah. Setelah kuda putih itu siap, Baginda Raja langsung menungganginya. Dengan gagah, Baginda Raja memasuki kota. Tak butuh waktu yang lama untuk mencapai rumah Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas juga sudah mendapatkan bocoran jika Baginda Raja akan ke rumahnya. Ia pun keluar menyambut Raja. Tak lupa Abu Nawas juga ingin membuat hal yang berkesan bagi Baginda Raja. Ia keluar rumah dengan melilitkan handuk di kepalanya. Abu Nawas ini duduk di pinggir jalan di depan rumahnya. Raja tersenyum melihat tingkah Abu Nawas.
Sedang apa kau, Abu Nawas? Saya bukan Abu Nawas, saya Dewa Bumi, jawab Abu Nawas dengan suara dibesar-besarkan. Dia duduk membatu seperti arka, tangannya dilipat di dada. Baginda Raja tak mau kalah. Ini Abu Nawas mau bikin masalah, pikir sang raja. Nah, lantaran kamu Dewa Bumi, ujar raja, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung, kata raja dengan suara yang juga dibuat-buat menakutkan. Abu Nawas terkekeh. Baginda keliru memberi tugas kepada Dewa Bumi. Tugas seperti itu mestinya diberikan kepada Dewa Langit. Dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas, jawab Abu Nawas. Terus urusan Dewa Bumi apa? Tanya Baginda. Jika Baginda meminta pertolongan kepadaku, urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bahagian pusar ke bawah, jawab Abu Nawas. Baginda tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas mempersilahkan Baginda masuk ke rumahnya yang tidak begitu besar. Para pengawal Baginda Raja menunggu di halaman. Silahkan masuk Baginda, kata Abu Nawas. Obrolan pun berlanjut di dalam rumah Abu Nawas. Baginda tampak senang pagi itu. Beberapa kali terdengar suara derai tawanya. Abu, datanglah ke istana nanti sore. Kita sambung obrolan ini di sana, ujar Baginda Raja yang kemudian pamit pulang. Dan sorenya, Abu Nawas sudah nongol di istana. Kebetulan Baginda sedang duduk dengan permaisuri di meja makan. Abu Nawas pun bergabung di meja itu. Abu, ujar Baginda Raja, di piring itu ada 5 butir telur. Bagi secara adil dan rata telur itu kepada kita bertiga. Kamu, saya, dan permaisuri. Tidak boleh dipecah, titah Baginda. Mata Abu Nawas langsung tertuju ke arah 5 butir telur di dalam piring. Bagaimana bisa 5 telur itu dibagi 3 secara rata tanpa boleh dipecah? Pikir Abu Nawas. Abu, ayo lakukan, desak Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian ia mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, Yang mulia, ini sebutir untuk Baginda sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya. Baginda Raja sempat tertegun. Sejurus kemudian tertawa ngakak setelah mengerti maksud perkataan Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu menggembirakan hati sang Baginda Raja. Dasar dewa urusan bahagian pusar ke bawah, kata Baginda Raja. Dan inilah cerita Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas ini sebenarnya pernah ditangkap dengan tuduhan telah menipu komandan kerajaan. Apakah Abu Nawas dihukum? Simak kisahnya. Dan kisahnya, pada suatu pagi hari, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan bertanya, Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini? Kalau tidak salah, di sebelah sana, jawab Abu Nawas. Di manakah tempat itu? Tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang, jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja, hal ini membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali ke tempat Abu Nawas. Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami, tanya salah seorang prajurit. Aku adalah abdi, jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. Prajurit, tangkap dia, suruh komandan. Engkau akan kubawa ke panglima kami,
kata komandan. Oh, rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan. Alangkah lancangnya si pemuda ini karena sudah berani berbohong, lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan ini? Namun setelah itu, Panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, kata Panglima itu dengan sangat sopannya. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Dan betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka meminta aku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan prajurit lagi. Wahai komandan, apakah aku telah berbohong kepada kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah, termasuk kalian semua, kata Abu Nawas. Anda benar, tuanku, jawab komandan. Komandan pun dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Dan tentunya dari cerita singkat ini kita bisa mengambil pelajaran. Namun, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tolong komen di bawah. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada suatu hari, di kerajaan Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang sangat cerdas. Akhir-akhir ini, aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun, Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Kata Abu Nawas balik bertanya. Begini wahai Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku. Lanjut Baginda Raja. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, janji Abu Nawas sembari berpamitan kepada Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Belum lagi ketemu jalan keluar, karena kelelahan, Abu Nawas tertidur. Tidur yang sungguh sangat lelap. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak salat subuh, Abu Nawas tersadar masih punya pekerjaan rumah dari Baginda yang belum terjawab. Terpenting salat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja, pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lawas, sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri.
Sorban bau ampe inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan jalan. Si cerdik ini menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia meminta Baginda Raja bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun ar-Rasyid setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat Baginda Raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci sama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Di sisi lain, Baginda Raja memberikan hadiah kepada menteri keempat dan kelima. Tentu saja Abu Nawas juga mendapat bahagian hadiah untuknya. Dari kisah ini, kita bisa tahu bahwa seseorang yang berkhianat pasti akan menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikannya. Itulah yang hendak dilakukan oleh Abu Nawas untuk menguji para menteri rajanya. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Kisah Abu Nawas amat banyak. Ada yang konyol, lucu, dan satir. Namun kali ini, kita akan mengisahkan tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi temannya yang memiliki sifat kikir, pelit, ataupun bakil. Pelit, atau kikir, ataupun bakil adalah kesukaan seseorang menumpuk harta tanpa mau berbagi. Sifat negatif ini jelas dibenci di lingkungan sosial. Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya. Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain. Yang penting, dia sendiri bahagia. Syukur-syukur bisa kaya. Sifat pelit membawa bahaya besar bukan hanya pada kehidupan pribadi. Masyarakat juga bisa terkena dampak sifat kikir seseorang. Dampak luas itu terjadi karena sifat kikir bisa menjerumuskan orang untuk melakukan segala cara demi mendapatkan harta, sekalipun cara yang dijalankan tergolong tidak bermoral. Pelit juga cenderung memutuskan silaturahim dan relasi dengan orang lain karena orang pelit tidak peduli dengan lingkungannya dan lebih mementingkan diri sendiri. Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk golongan orang bakil ataupun kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si kikir tadi, kebetulan si kikir ini sedang dilanda demam tinggi. Tak begitu lama datanglah tabib yang akan memeriksa si kikir tadi. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. Wahai Tuan,
demam Anda tinggi sekali, sementara itu tekanan darahmu rendah. Demam Tuan akan sembuh jika tekanan darah Tuan naik, jelas sang tabib kepada si kikir tadi. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas tanpa sengaja menyelutuk. Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang kikir ini naik dengan cepat, kata Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Tanya sang tabib penasaran. Makanlah semua makanan di rumah ini. Itu rumah si kikir di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang, jawab Abu Nawas. Sang tabib yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, sementara teman Abu Nawas yang pelit bin Kikir bin Bakil dan sedang sakit tadi hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan juga memalingkan wajahnya dari sang tabib.